Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan pembangkitan terdistribusi menggunakan energi terbarukan. Contohnya yaitu pembangkit listrik tenaga air kecil dan konversi energi panas laut. Perkenalkan, nama saya Faris Dawas. Dan saya Januar Abdul Aziz. Berikut penjelasan dari kami. Pembangkit listrik tenaga air kecil. Bentuk pembangkit listrik ini telah diterapkan sejak abad ke-19 oleh William George Armstrong, mengembangkan sistem hidrolik praktis pertama pada tahun 1878 di Inggris, dan pada tahun 1881 pembangkit listrik Skolkovo mulai beroperasi di air terjun Niagara. Gaya gravitasi air yang jatuh dari ketinggian ke permukaan tanah dapat secara efisien diubah menjadi energi listrik. Tenaga air merupakan sumber air energi terbarukan, dan aplikasi skala kecilnya dapat digunakan untuk generasi terdistribusi. Metode yang paling umum dalam paling umum dan konvensional adalah dengan mengumpulkan air dengan bantuan bendungan atau waduk dan membiarkannya mengalir ke bawah melalui pipa menuju turbin yang kemudian menjalankan generator, sehingga mengubah energi potensial dari air yang disimpan di bendungan menjadi energi kinetik dari air yang mengalir melalui pipa, menjadi energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin, dan akhirnya menjadi listrik yang diperoleh melalui generator. Implementasi pembangkit listrik tenaga air dibatasi oleh ketersediaan badan air. Untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar, sungai yang besar seringkali dibutuhkan. Namun demikian, terdapat banyak badan air yang lebih kecil dalam bentuk sebaran sungai, air bagian belakang, dan danau yang biasanya berada di sekitar masyarakat. Selain memanfaatkan aliran alami air dari badan air kecil, aliran air ke bawah dari bendungan atau waduk yang ada, renovasi stasiun pembangkit listrik tenaga air tua, dan instalasi pengolahan air juga dapat dimanfaatkan untuk mendirikan sistem hidro kecil. Untuk mengklasifikasikan pembangkit listrik tenaga air sebagai pembangkit listrik tenaga air kecil, pembangkit listrik ini harus menghasilkan keluaran daya paling maksimum adalah kisaran 10 sampai 50 MW. Berikut representasi skematis dari pembangkit listrik tenaga air kecil. Lokasi pertama yang ada di paling ujung kiri atas merupakan bendungan sebagai tempat untuk menampung air sebelum dialirkan ke turbin. Lalu lokasi berikutnya dapat berupa instalasi pengolahan air terdekat, di mana aliran air dari sumber yang cukup tinggi dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air kecil. Air dari instalasi pengolahan ini disimpan di waduk atau tangki sebelum dialirkan ke permukiman atau kawasan industri terdekat. Kepala tempat penyimpanan air dapat disadap untuk menghasilkan listrik, meskipun jumlahnya sangat kecil. Lalu, lokasinya sangat dekat dengan beban, yaitu dekat dengan permukiman warga atau kawasan industri. Air air ini dapat dimanfaatkan di stasiun pengurang tekanan, di mana air dari reservoir dikirim untuk mengurangi tekanan air sehingga dapat eh, digunakan untuk mengalirkan listrik ke warga atau industri. Air sebelum memasuki stasiun yang berada pada tekanan yang sangat tinggi atau yang paling ujung residensial industrial itu, mereka berpotensi menyediakan energi listrik yang seringkali cukup untuk digunakan beban lokal seperti gedung perkantoran atau komplek perumahan. Lalu ada komponen pembangkit listrik tenaga air kecil.
Komponen utama pembangkit listrik tenaga air kecil adalah turbin, generator, dan trafo. Komponen pelengkap seperti pengatur tegangan, gearbox, pengontrol turbin, switchgear, sensor, gardu induk, dan catu daya cadangan akan membantu meningkatkan kualitas listrik yang dihasilkan. Fungsi turbin ini yaitu melalui konversi energi potensial dari air ke baling-baling menjadi energi kinetik dari air yang mengalir melalui penstock atau nozzle jika ada, sehingga mengenai satu set bilah atau ember melengkung yang ditempatkan pada rotor atau bagian berputar dari mesin turbin tersebut, dengan poros atau penggerak utama terpasang pada pusatnya. Air yang mengenai bilah dengan daya yang mewakili energi kinetik air menyebabkannya berputar. Dengan demikian, memungkinkan poros untuk berputar juga dan menghasilkan energi mekanik dari rotasi tersebut. Torsi dan daya dapat ditentukan oleh formulasi yang dinyatakan dalam persamaan T rho Q dalam kurung radius in dan velocity in dikurangi radius out dikalikan velocity out, atau dengan persamaan di bawah yaitu P sama dengan omega dikalikan T. Berikut ini jenis-jenis turbin yang dapat digunakan untuk membangkitkan listrik tenaga air kecil. Yang pertama yaitu cross flow turbin. Cross flow turbin ini menggunakan bilah melengkung yang dipasang pada rotor, yang bagian atas airnya mengenai air dan memasuki rotor. Air kemudian mengenai pisau lain dari dalam rotor dan keluar menuju saluran pembuangan. Untuk cross flow turbin ini bisa digunakan dalam radius hingga 200 meter. Dan efisiensi dari cross flow turbin ini sebesar 86%. Lalu yang kedua, Pelton turbin. Pelton turbin ini semburan airnya disemprotkan secara tangensial melalui nozzle ke ember melengkung. Melengkung terbelah yang ditempatkan di tepi roda, sehingga menyebabkannya berputar. Lalu untuk penggunaan dari Pelton turbin ini, jarak maksimal yang bisa ditempuh yaitu 1.300 meter atau 1 kilometer. Dan untuk efisiensinya sebesar 90%. Yang ketiga yaitu turbo turbin, yang semburan air ini disemprotkan pada suatu sudut dan mengenai banyak ember yang dilewatkan secara terpisah sekaligus. Dan untuk maksimal jarak yang bisa ditempuh oleh turbo turbin ini sepanjang 250 meter, dan untuk efisiensinya sebesar 85%. Yang keempat yaitu Kaplan turbin. Kaplan turbin ini yaitu rotor yang ditempatkan secara aksial melawan aliran air yang ketika menghantam rotor akan memutar bilahnya. Yang dimaksud dengan aksial yaitu penyedotan air yang sangat kuat ke atas, yang maksimal jarak yang bisa diangkat oleh Kaplan turbin sepanjang 40 meter. Dan untuk efisiensinya sebesar 91%. Ini tergantung tempat dan tergantung lokasinya. Lalu yang kelima yaitu Francis turbin. Rotor ini ditempatkan pada posisi radial melawan aliran air dan akan membiarkan air masuk ke dalam untuk memutar bilah dan meninggalkan rotor secara aksial. Ini juga dapat memungkinkan air mengalir ke rotor dalam posisi aksial. Dalam hal ini, turbin disebut turbin Francis atau aliran campuran,
yang maksimal jarak yang bisa ditempuh sepanjang 350 meter dan untuk efisiensinya sebesar 94%. Selanjutnya, konversi energi panas laut. Ocean Thermal Energy Conversion atau konversi energi panas laut yang sering dikenal dengan OTEC adalah teknologi energi yang memanfaatkan gradien suhu alami laut untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan ke generator. Ide ini pertama kali digagas pada tahun 1881. Tetapi karena tingginya biaya modal untuk membangun pembangkit ini, jadi baru terlaksana pada 1970-an dengan pendorong utama kekurangan energi pada periode tersebut. Lapisan permukaan air bagian atas dipanaskan oleh matahari dan bercampur dengan gerakan gelombang hingga kedalaman sekitar 100 meter. Lapisan bawah terdiri dari air yang lebih dingin yang terbentuk di lintang yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan antarmuka dengan kisaran suhu 10-25 derajat Celcius. Hal ini menciptakan dua reservoir besar yang dapat bertindak sebagai sumber panas, lapisan atas yang hangat, dan heat sink atau lapisan dingin bawah yang diperlukan untuk mesin panas atau turbin untuk mengubah energi mekanik atau termal menjadi energi listrik. Pembangkit OTEC menghasilkan energi secara tidak langsung dari energi matahari sebagai akibat dari perbedaan suhu antara permukaan laut dan kedalaman laut hingga ribuan meter antara 10 dan 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu yang lebih besar ditemukan di perairan ekuator dan tropis. Hal ini membuat OTEC sangat cocok apabila di perairan Khatulistiwa terletak antara 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Selain itu, perairan tropis juga sangat cocok untuk pembangkitan OTEC ini, di mana antara 20 derajat lintang utara dan 20 derajat lintang selatan. Untuk pembangkit OTEC berbasis darat, ini terbaik mencakup lokasi pulau-pulau kecil. Keuntungan potensial OTEC hanya dapat dicapai dalam skala besar dengan mengembangkan pembangkit terapung yang ada di laut. Jadi untuk OTEC ini ada beberapa sistem siklus. Yang pertama, ada sistem siklus tertutup. Sistem siklus tertutup menggunakan fluida kerja, misalnya amonia, yang dipompa mengelilingi loop tertutup yang terdiri dari pompa, turbin, dan penukar panas, evaporator, dan kondensor. Jadi untuk fluida amonia itu garis yang hijau ini. Fluida amonia melalui evaporator, di mana evaporator ini tersambung dengan air laut permukaan atas yang panas sehingga fluida ini menjadi uap amonia bertekanan tinggi dan diumpankan ke expander untuk melalui turbin
dan memutar generator. Selanjutnya, uap amonia bertekanan rendah yang telah melewati generator, turbin maksud saya, akan didinginkan oleh kondenser yang dilalui oleh air laut dari permukaan bawah dengan suhu yang rendah. Dan kemudian terhubung ke pompa fluida lagi, sehingga kembali lagi ke evaporator. Hal ini berputar terus-menerus sehingga disebut dengan sistem siklus tertutup. Dan yang kedua, ada sistem siklus terbuka. Sistem siklus terbuka terdiri dari komponen dasar yang sama dan hampir mirip dengan sistem siklus tertutup. Hanya saja yang membedakan, untuk penggerak turbin ini, dia langsung menggunakan air laut tersebut. Jadi uap air laut menuju turbin dan menggerakkan generator. Uap yang keluar dari turbin kemudian didinginkan oleh air laut dari permukaan bawah untuk membentuk air desalinasi atau air tawar yang dapat digunakan untuk keperluan industri maupun rumah tangga. Jadi untuk desalinasi ini adalah proses penawaran air laut yang bagaimana terdapat garam hingga menjadi air tawar. Selanjutnya ada jenis sistem hybrid. Sistem hybrid ini menggabungkan bagian-bagian dari sistem siklus terbuka dan siklus tertutup untuk menghasilkan listrik dan air desalinasi. Listrik dihasilkan dalam sistem siklus tertutup dan pembuangan air laut yang hangat dan dingin melalui evaporator flash dan kondensor sistem siklus terbuka untuk menghasilkan air tawar. Prinsip operasi sistem ini didasarkan pada prinsip termodinamika, mana rumusnya adalah P V per T sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan, T suhu, dan V volume fluida. Hubungan tersebut dapat dikontrol dengan memanipulasi dua variabel lainnya. Perbedaan suhu fluida dapat digunakan untuk membuat peningkatan tekanan pada fluida lain sehingga menghasilkan energi mekanik. Keuntungan dari pembangkit ini, yang pertama, berpotensi menghasilkan air tawar dan listrik untuk wilayah pulau yang ketersediaan air tawar terbatas. Yang kedua, pembangkit terapung dapat menghasilkan listrik bahkan di tengah laut dan dapat digunakan untuk menyediakan tenaga untuk penambang lepas pantai. Yang ketiga, teknologi tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang terbarukan dan ramah lingkungan. Yang keempat, pulau-pulau tropis dan subtropis dapat bebas dari pencemaran bahan bakar fosil yang selama ini masih menjadi sumber utama pembangkit. Untuk kelemahan pembangkit ini, yang pertama investasi modal yang tinggi. Yang kedua, biaya pemeliharaan yang membuatnya tidak ekonomis untuk pembangkit yang kecil.
Yang ketiga, sistem pembangkit ini mungkin berbahaya bagi ekosistem laut dan terumbu karang. Terima kasih dan sekian penjelasan dari kami. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan saran atau kritik, silakan komen di bawah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.